hancur, lidahnya terbelah apa. Enggaknya saya yang dicurigai. Tapi ya bersyukur saya memang tidak ini, nggak tahu ini itu. Bukan kalian ya, juga zaman itu jadi, ya, orang lain. Itulah yang kejadian aneh yang benar-benar ya yang saya alami pada waktu itu. Kalau orang mengenal Leon kan mungkin zaman sekarang orang nggak tahu Kak. Iya. Tapi jadi Kak di zaman itu Kak, zaman sekarang orang mungkin cuma kenal reputasi tapi belum begitu jelas. Boleh nggak di-spill sedikit atau dikasih tahu sedikit ke kami? Sebrutal apa sih Leon zaman itu Kak? Mungkin ya yang saya ceritakan ini pada waktu bujangan itu saya melakukan kejahatan. Dulu masih ada Mayasari ya, Bakti, ada jurusan Blok M, Blok M Manggarai, Cililitan Manggarai, Manggarai Kota apa. Itu saya melakukan kejahatan. Kalau dibilang ngebajak, mungkin ngebajak kali ya. Karena dari depan penumpang sampai belakang itu saya ambil semua. Saya rampas semua itu. Berikut dengan ada beberapa, ya dulu adik-adikan saya ini itu. Dapat banyak ini itu, tapi kalau ada yang hilang, ada yang nggak masuk, salah satu ada yang nyanyi. Bang, itu ditelen sama ini. Jadi sebagian ada kalung yang ditelen secara harafiah ditelen, berarti ya, dapat itu ya, kalung atau cincin. Saya dulu selalu nggak ada itu bisa bicara ini banyak ini itu, selalu ada silet di dalam ini, dalam mulut. Jadi saya silet itu anak loh. Tapi saya rapetin lagi pada waktu itu. Masih hidup anaknya, ya. Sampai sekarang ada, salah satunya tinggal di dekat stasiun Depok. Jadi pasti ya mereka saksi hidup juga ini itu. Terus itu benar-benar itu yang saya selalu ingat setiap yang namanya melakukan kejahatan itu selalu saya taruh silet di sini. Itu buat memang selalu ada. Selalu ada. Jadi kayak semacam senjata rahasianya Leon gitu. Suka kemakan juga buat pamer ini juga debus-debus gitu ya. Pamer tekbalnya tadi ya. Debus-debus gitu apa dulu makan beling lah ya, botol apa pecah makan. Jadi ya seperti itulah ini itu. Cuma yang paling banget yang saya lakuin sampai seperti ayam yang baru dipotong, lompat-lompat begini, ya itu yang saya hantem pakai linggis itu. Pakai linggis yang itu. Akhirnya dibawa ke rumah sakit setelah itu. Dan itu selesai di rumah sakit. Jadi, sampai kayak ayam baru. Iya, kayak ayam baru dipotong loh. Itu saya hantemin ini. Luar biasa sekali berarti. Zaman itu Leon ini terkesan ya preman sebenarnya. Iya. Orang bahasanya zaman sekarang kan ada preman cuma di mulut Kak. Iya. Cuma berani teriak-teriak. Iya. Kalau zaman Leon dulu lebih suka yang diem. Diam. Mungkin itu juga jasa yang dibeli sama apa? Saya jarang. Kalau dulu saya nggak suka sama orang, nggak pernah bicara ini. Jadi ya langsung kalau memang ini saya lakukan pada waktu itu. Ya. Zaman itu jadi, mungkin itu juga yang jadi apa namanya branding Leon sehingga orang-orang penting itu mau hubungin Leon untuk minta bantuan jasa Leon. Jadi kebanyakan sih ya temen-temen juga yang ini kebanyakan ya, tapi untuk ribut sama ini jadi ya seperti itu aja banyak ini. Kan bahasanya silent move Kak, jadi nggak mau banyak ngomong tiba-tiba udah kejadian langsung hilang aja atau tahu-taunya udah di rumah sakit aja orangnya gitu. Ya kalau yang itu ada berapa orang? Ada beberapa ya. Tadi kalau orang besar kan tadi Kak sempat bilang ada beberapa. Lebih spesifik lagi nih Kak. Pejabat di masa itu.
Adakah Ya pejabat? itu, jadi ada orang dekat saya yang memang punya bos Pejabat. orang inilah, ya orang yang di Sebutin aja, maksudnya pejabat. Nggak usah iya. disebutin namanya, tapi dia pejabat kan? ya pejabat juga, pengusaha juga lah ya. Jadi pengusaha top juga lah ini. Berarti Cuma ya kira-kira permainan seperti ini masih dilakukan zaman sekarang nggak, Kak? mungkin kalau preman-preman yang dulu yang umur-umuran seperti saya mungkin ada ya, tapi nggak tahu ya kalau yang Sekarang anak-anak sekarang ya. sudah beregenerasi mungkin. Kayaknya udah belum pernah lagi saya dengar. Kebanyakan ya kalau mereka mau lewatin orang, mau bunuh ini itu kan, saya lihat itu kan mungkin ya tawuran atau ya nggak ya seperti nggak sengaja lah kalau saya bilang mah. Ya. Seorang yang diam saja mengambil tindakan langsung karena cuman berdasarkan ketidaksukaan gitu kayak gue nggak suka sama lo, gue hajar lo. Habis Ya. itu darahnya dijilat. Jilat, gitu. selalu jilat. Saya jilat. Saya jilat. Tapi ini dari sisi negatifnya. Dari sisi positifnya ada yang positif nggak meminta jasa pengawalan gitu mungkin Kak zaman itu? Pejabat-pejabat, orang penting, pengusaha, Dulu ada artis. artis. Iya. Tapi ya nggak lama juga kok itu. Ya. Paling tidak kan reputasi kan Iya. sudah terkenal. Iya. Kita sudah bicara banyak tentang siapa Richard Leon di zaman itu. Yang pengen tanya selanjutnya adalah Kak, tanpa mengurangi rasa hormat Kak. Iya. Kira-kira berapa kali Kak masuk Masuk jeruji besi? penjara 2 kali di dekat sini ya. Oh, karena masalah ya dengan anggota ya. Ke 6 kali semuanya. 6 kali. 6 kali. Yang terlama di mana Kak? Yang terlama Cipinang. 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 Ada kisah menarik nggak Kak yang bisa di-share ketika Kakak selama track record Kakak ada di Hotel Prodeo? Ada menariknya. Jadi pada waktu saya masuk ya yang terakhir ini ya. Saya ada sebelumnya saya masuk ada masalah dengan salah satu bos yang memang ini bos ini kayaknya dendam pribadi banget dengan saya. Iya. Sampai yang saya ceritakan tadi kan sebelum ini saya bilang saya pernah dibawa ke kamarnya masuk udah ditunggu dengan brengos-brengosnya. Ya, saya cuma senyum pada waktu itu dengan nyantai juga. Salah satu yang katanya dia punya tempat usaha diskotik. Ya. Bos Besar klub juga. malam ya, Iya, terus ya saya nggak tahu, dia bilang katanya saya sering malakin anak buahnya apa, padahal saya merasa bukan malak, saya ditawarkan karena dia kenal tahu saya ini disuguhin. Oh itu di dalam ya Pak? Iya, Di dalam. saya sempat saya di ini itu dengan dia, tapi saya bilang ya saya nggak mungkin mati sendiri kalau begini. Saya akan bawa berapa orang ini begini kalau dengan pisau yang ada, golok apa, pisau babi potongan, saya ya nggak goyang, saya cuma ya senyum juga apa, cuma ya itulah. Pada saat saya masuk yang terakhir setelah itu kejadian, saya bebaskan, saya masuk terakhir, ada yang nganter barang. Gue Kak potong dulu Kak. Iya. Itu masuk karena apa Kak yang terakhir? Narkoba. Oke. Terus Narkoba. lanjut. Saya ada yang nganter barang di karantina. Pada waktu saya masuk karantina, ada yang nganter dengan ternyata tuh barang kalau saya bilang itu. Jadi ada yang bilang sintela apa ini, tapi saya merasa itu udah dicampur yang nggak benar karena napas saya nggak
nggak bisa bernapas. Jadi Pada diracunin. saat isep itu, karena saya dari berapa puluh orang saya duluan itu yang ngisep. Jadi memang mereka itu tahu saya yang perawanin duluan. Ini. Sampai saya bilang, ya pada saat itu tobatnya saya dimulai itu. Itu saya minta tolong goib ya, goib yang saya cerita. Kalau bisa iniin, wah, pokoknya ini udah di leher, udah saya guyur air pala, udah ini, kok nggak bisa masuk napas ini tuh, kayaknya susah ini tuh. Akhirnya saya panggil nama Tuhan, nggak sengaja, dengan tidak sengaja. Tuhan, kalau Engkau bisa memberikan nafas kehidupan yang baru lagi dari sekarang, saya akan tobat. Ternyata dijawab. Dijawab. Saat itu saya benar-benar bersyukur Tuhan bisa memberikan kekuatan untuk saya menjalani kehidupan sampai saat ini. Ya terkadang kalau saya ingat-ingat yang lalu, kadang sedih. Sedih, ada nangisnya juga. Kadang saya cuma berdoa sampai saat ini. Berdoa untuk tetap selalu diberikan kekuatan. Banyak sampai sekarang pun orang yang nggak suka sama saya, Pak. Banyak. Yang suka pun banyak. Mungkin lebih banyak daripada yang nggak suka. Tapi disitulah Tuhan ubah hidup saya. Ya sampai saya di dalam itu, saya ikut salah satu sekolah. Jadi ada sekolah Alkitab. Oh. Iya, sekolah. Di dalam ada sekolah Alkitab kayak. Iya. Sampai kelas berapa saya pada waktu itu ya? Kelas 7 apa kalau nggak salah. Ya belajar jadi singer, jadi WL, jadi worship leader. Juga, iya, worship leader juga ya, cuma beberapa kali aja. Ya bersyukurlah di situ ya. Jemaatnya juga penjara, orang-orang penjara ya, ada 150 orang mendengar firman. Disitulah Tuhan memberikan karakter yang baru kepada saya. Kalau cerita lagi ini itu, waduh banyak saya di dalam, masih pergumulan pun banyak saya. Sampai di dalam pun sampai udah ikut menjadi hamba Tuhan, saya sampai mau hampir hilap lagi karena ada salah satu orang pada saat bercanda udah kelewat, udah terlalu kalau saya bilang. Apalagi itu kan di kamar-kamar yang kalau dibilang tamping yang untuk dipakai Tuhan gitu, untuk melayani Tuhan. Diguyur air keras, air mendidih, air panas mendidih. Lagi dalam. Itu hampir hilap. Tapi ya bersyukur Tuhan selalu beri kekuatan. Sudah dalam naungan Tuhan. Naungan Tuhan. Tapi kita balik sebentar soal yang Kak, menarik tadi, yang ternyata reputasi seorang Richard Leon itu masuk ke dalam penjara berbarengan dengan orangnya. Ada nggak kira-kira orang yang sudah kenal reputasi tapi nggak kenal orang di dalam penjara, Kak? Maksudnya gimana? Jadi orang tahu ada di dalam penjara itu ada yang namanya Richard Leon dengan segala macam track recordnya. Tapi sudah ketemu orangnya, dia nggak tahu kalau itu Kak Leon. Iya ada. Ada kayak iya, gimana ada gitu kejadian ya. Ya itu seperti kalau dibilang kan bahasa penjaranya nih beli kepala. Kalau masuk itu kan dibeli kepala sebelum masuk ke lapak. Jadi masih di aula kan, di aula. Di aula itu kita dibeli kepala kita. Ya. Jadi karena ada banyak yang tahu saya juga di dalam itu. Ya, mereka ada yang teriak, ada yang ini, tapi orang yang beli kepala ini tidak tahu saya. Ya. Nah, setelah kejadian, karena diminta, kalau dibilang uang OT ya, uang kepalanya ini udah mintanya besar, tapi saya kecil aja nggak saya bayar kan. Ya,
sampai dia bilang ada temennya yang jemput, bilang katanya, wah salah orang, ini Leo gila katanya ini. Nah, itu baru kaget ini itu. Jadi ya disitulah ini itu ya. Berarti Jadi, langsung tahu, tiba-tiba langsung iya, niatnya langsung menciut gitu kan? Ya, jadi nggak jadi OT-in. Menarik lagi nih Kak, yang tadi Kak bilang soal penyebutan Leon gila. Ini reputasi di luar sana kita pernah kenal banyak bahasanya preman yang punya nickname atau julukan seperti itu. Leon gila sendiri ini atau cuma Leon gila aja atau ada julukan lain, dan kapan pertama kali di luar nama-nama kota, di penjara di luar kota saya Leon Kentir atau Gemblung. Leon Kentir atau Leon Gemblung? Kentir atau Gemblung. Oh wis, podo ae ya. Podo ae ya, sama juga. Sama juga. Jadi, itu karena kegilaan Kak Leon ya, orang tahu. Jadi sampai saya kalau yang di luar kota ini memang ya saya pasang badan sendiri juga kan, memang sendiri. Jadi masuk di sana sendiri saya itu kalau ada OT-OT baru, kasus pembunuhan lah atau keroyokan pembunuhan atau pemerkosaan atau yang lain ini itu kan, itu selalu saya yang terima. Jadi sampai dapat ini itu ya dibilang ya, sampai saya juga ribut dengan petugas, disiksa dengan ada bambu di ini, jepit, jongkok, dipukulin, ditendangin, disetrum apa itu. Jadi iya, kejadian itu aduh. Tapi memang masih ada dikit-dikit tekbalnya, jadi nggak ini. Cuma pegelnya itu kena bambu itu ini itu terasa sampai berapa minggu saya, bulanan saya di CLT. Itu diguyur air dari cucian piring, comberan. Ya di Cipinang juga sama saya, di CLT juga. Malah lebih parah lagi kalau yang Cipinang itu. Itu kotoran semua. Kotoran manusia. Yang nggak ada airnya sama sekali. Mana ada orang stresnya dalam kamar itu. Kamar ukuran juga kecil lagi. Ya kan, namanya CLT kan, 2 kali 1,5 kalau nggak salah. Itu ada 3 orang ya. Ya bersyukur mereka itu pada tempat ke saya, jadi nggak ke sana. Enggak, maksudnya nggak nginjek tai-tai itu. Kotoran manusia itu nggak saya injak. Jadi saya adanya di posisi yang bersih, yang agak bersih. Mereka jadi pada minggir ini. Kak, jadi ada yang menarik lagi ini Kak, soal perlakuan tahanan baru di dalam penjara. Kan kita tahu banyak orang udah paham mitosnya bahwa tahanan itu banyak diperlakukan sesama tahanan di dalam berdasarkan kasus yang mereka lakukan. Yang paling dijengkelin sama teman-teman di dalam itu kasus apa Kak? Udah pasti itu pemerkosaan itu. Kalau ada kasus itu diapain tuh Kak? Waduh. Udahlah itu jabulan ini, itu pemerkosaan udahlah. Udah ya maaf, saya juga pernah sedikit beri pelajaran gitu. Ini saya bakar, saya tetesin di kemaluan. Oh gitu. Jadi ada juga yang disuruh masukin ke waduh. Di zaman itu dirasa layak ya Kak ya itu ya. Kayaknya sampai mungkin ya. Kalau yang saya alami terus saya tanya ini itu sampai sekarang ada itu. Malah kalau di luar kota dulu kayak Dewi Lanjar. Jadi disiksanya disuruh ngelihat Dewi Lanjar katanya. Begitu? Iya, mau lihat Dewi Lanjar ini itu. Ternyata disuruh cium, ini ditutup matanya, karung, dimasukin sarung, dibuka, suruh cium orang yang habis buang air besar. Udah mencium, ditempelin itu. Baru ditendangin ini itu. Di apa? Waduh, itu makanya kasus satu itulah yang. Tapi emang ya, kita jangan sampai lah ini. Bahasanya mungkin kami aja yang ya mudah-mudahan nggak akan sampai ke sana. Iya. Merasa bahwa itu kasus yang paling menjengkelkan, waduh, paling jijik juga. Paling jijik. Lanjut lagi nih Kak, tadi kita sudah ngomongin soal proses bounce back-nya Kak Leon.
di proses tadi ada proses di mana kalau saya tangkep ada orang mau coba ngeracunin Kak Leon ya di dalam penjara. Iya, itu dari barang itu yang dia kasih itu. Ya, barang yang dikasih Iya. itu. Jadi saya terima barang itu dari ada korpek juru kunci. Tapi saya nggak tahu itu. Jadi kalau ditanya ngomongnya A, B, jadi ngilang. Tapi saya kayaknya udah tahu itu orang ini yang benci dengan saya ini. Jadi karena dia tahu ada 8 apa 9 orang pada waktu itu ya di karantina itu sama saya, bareng saya. Jadi dia tahu pasti saya duluan ini. Yang nyobain. Yang merawani duluan ya. Waduh, saya bilang iya. Ternyata ya bersyukurlah. Momen itu setelah menggunakan itu rasanya gimana Kak? Yang Kak bilang tadi, coba dijelaskan Kak. Rasanya kalau diisep itu ya asapnya ada banyak keluar. Cuma yang saya bingung kenapa napas saya kok jadi nggak bisa bernapas gitu. Itu sampai saya kalau dibilang sedih sekali ya pada waktu itu ya. Karena kok ya itu pas saya sedihnya itu pas saya sebut nama Tuhan itu. Kalau dibilang ada ketakutan kematian, ada pada saat itu ya. Seorang Richard Leon akhirnya merasakan takut mati ya. Ada. Iya. Disitulah. Memang sebelumnya istri juga udah bilang sama saya, hati-hati. Kayaknya ada perasaan gak enak. 1 minggu sebelumnya. Jadi pas saya hubungan lewat handphone ini itu, telepon. Jadi ada perasaan gak enak. Udah sadar. Saya malah nantang. Ternyata betul kejadian. Tapi pada saat kejadian itu ya bersyukur Tuhan bentuk saya lebih dalam lagi. Sampai sekarang. Jawaban Tuhan yang pertama kali kalian rasakan itu kayak apa? Jawaban itu yang saya minta kalau diberi nafas kehidupan, saya akan tobat. Di situ Tuhan nyatakan, benar-benar saya bisa bernafas. Dan kalau dibilang jatuh air mata pada waktu itu, ya langsung jatuh juga saya. Kok bisa begini gitu. Sedangkan ya selama saya jadi ibaratnya jadi orang yang berbuat kriminal terus, maksudnya nggak pernah saya menangis tuh nggak ada gitu. Kok bisa pada saat itu gitu. Jadi ya itu yang paling berkesan sama saya, yaitu sampai saya akhirnya berkenalan dengan beberapa orang tahanan yang juga tamping gereja. Saya diajak, saya menawarkan diri juga. Oh ya, bersyukurlah kalau memang bisa masuk ini itu jadi pelayan Tuhan. Ada juga hamba petugasnya yang memberi respon lah buat saya ya. Ya di saat itulah Amazing saya grace, diubahkan, ya? Amazing diubahkan grace, Tuhan. Jadi benar-benar saya ya coba lebih hidup lagi berkenan di hadapannya gitu. Sampai saat ini itu ada proses berjuang. Kan biasanya ketika kita bicara dari sisi spiritual ya Kak ya, ketika Kakak sudah mulai mendapatkan visi atau ada lawatan Tuhan dengan latar belakang kalian yang punya itu, pegangan itu, itu seperti apa Kak sampai bisa lepas Kak? Sekarang sudah lepas kan? Jadi ini pas masuk di tamping itu, di gereja, tamping gereja, saya didoakan dengan beberapa pendeta maupun hamba-hamba Tuhan maupun pelayan-pelayan Tuhan yang ada di situ. Sebetulnya sih videonya mungkin kalau disimpan dengan mereka ada ya. Katanya saya ngelihat itu banyak juga yang pegangin saya ini itu kan. Nah, salah satunya ya ada hamba Tuhan yang di pasar Minggu ini yang doain saya. Ya itu sampai ya nggak tahu ya, saya juga nggak nyadarin ini itu kok udahannya lemas ini itu. Ada proses pelepasannya itu. Pelepasan ya, pas pelepasan itu. Jadi sekarang Richard Leon sudah menjadi manusia baru. Amin. Sudah meninggalkan kisah-kisah hidup yang lama. Amin. Sebagai seorang manusia baru nih Kak,
Kita sama-sama tahu bahwa bukan cuma di Manggarai, di Indonesia kita banyak dengar kejadian-kejadian yang Iya. unsur kriminalitas, Iya. orang dengan gampangnya menghilangkan nyawa. Iya. Kira-kira ada pesan nggak buat orang-orang itu, Kak? Tolong. Ya, kalau saya berpesan ya, saya yang memang sudah diubah Tuhan ini mungkin cuma berpesan semoga kalian juga bisa hidup di dalam ya ibaratnya pertobatan lah ya, karena sudah tidak zamannya lagi untuk hidup yang seperti itu. Jadi berjuanglah terus untuk hidup baik, benar di hadapan Tuhan ini. Jadi saya juga mungkin hidup yang tidak berkenan, melakukan yang nggak berkenan juga banyak. Mau bisa diubah Tuhan dengan sadar dengan sendirinya. Gitu. Ya mungkin kalian yang lebih dari saya dalam melakukan kriminal, kejahatan apa, narkoba apa, mungkin juga bisa diubah untuk hidup lebih layak lagi. Seorang Richard Leon saja bisa, kenapa kalian tidak? Ya, semoga kalian juga bisa lah seperti saya. Amin, amin. Amin. Kak, Iya. setelah proses hidup bounce back dari seorang yang sangat ditakuti di zamannya, kalian nggak bisa mengatakan itu, orang lain yang bisa mengatakan itu, iya. Iya. Tapi kami tahu reputasinya. Dari proses hidup itu, setelah menerima lawatan Tuhan, Leon yang baru itu dalam kehidupan sekarang itu aktivitasnya apa, Kak? Ya, kalau sekarang aktivitas saya sering pelayanan juga. Ya, kalau ada berkat ya saya berbagi berkat juga untuk yang membutuhkan di penjara maupun di panti asuhan. Selalu saya ingat itu. Terutama menyenangkan anak istri juga ya, keluarga ya. Dan sekarang aktivitas saya yang setiap hari ini saya bantu mengelola di tempat ini. Mengelola peninggalan almarhum orang tua. Sembari tugas-tugas pelayanan ya, Kak? Iya, sambil kadang mengikuti pelayanan. Diberkati terus kehidupan kalian ya. Amin. Ya, siap. Zaman sekarang ini mungkin kriminalitasnya berbeda dengan zaman kalian. Iya. Zaman sekarang ini hampir hari-hari di sini tawuran, Kak, di daerah Manggarai sini, Kak. Wah, iya itu. Saya mau nanya satu nih, Kak. Masih punya pengaruh nggak, Kak, untuk teman-teman di sini? Waduh. Masih ikut-ikutan nggak kalian? Waduh. Dari dulu yang namanya tawuran nggak pernah saya. Sampai sekarang pun nggak. Jadi kalau buat tawuran yang sekarang ini ya mungkin adik-adikan ya, atau mungkin ada juga temen yang masih seperti itu ya, umuran saya. Jadi kalau saya udah angkat tangan, yang cuma ya mereka bersyukur ya. Sekarang udah agak-agak adem sih, tapi biarpun hampir terjadi setiap bulan lah kasarnya. Perbedaan zaman dulu, Manggarai zaman dulu sama Manggarai zaman sekarang lebih zaman dulu tawuran. terasa di mana, Kak? Iya, terasanya kalau kriminalnya lebih terasa dulu. Karena melakukannya perorangan. Dan sering terjadi. Kalau zaman masih saya umur 12 tahun, itu udah nggak aman ini jalan-jalan nih. Lewat maghrib udah nggak aman jalan raya ini. Zaman itu, Kak? Iya, nggak aman. Tapi sekarang ini, Kak, kan meskipun orang semuanya udah tahu bahwa Iya. Richard Leon sudah berubah, Iya. reputasi masih ada. Ada nggak pengaruh, Kak, untuk mengadvokasi atau membantu menjaga keamanan di wilayah Manggarai ini? Karena kan mungkin kalau ada lagi rusuh gitu, Kak Leon turun, pasti orang tahu Leon ini. Ada nggak kayak gitu, Kak? Kalau saya sendiri jujur, kalau untuk memberhentikan belum, tapi
kalau sedang lewat depan jalan tempat saya tinggal, jangan sampai lah, saya bilang jangan. Jadi kalau untuk memberhentikannya kayaknya belum pernah, karena mereka pun ya abang-abangan mereka yang tawuran itu banyak yang kenal juga sama saya. Jadi udahlah, biar aja lah mereka. Kak, menurut kakak sebenarnya persoalan dari dulu sampai sekarang kan mostly Manggarai itu tawuran. Kira-kira persoalan apa sih Kak sebenarnya adanya tawuran? Apa perang antar geng di sini tuh persoalannya apa sebenarnya Kak? Iya. Seperti kalau yang ini nih, sepertinya nih mungkin hampir sama dengan yang tempat-tempat lain ya. Iya. Ya, kalau dibahas ini itu zaman dulu apa, zaman sekarang apa? zaman dulu kalau tawuran enggak. Tapi untuk ribut atau dengan geng itu ada geng ya. Itu persoalannya apa yang memicu Kak biasanya? Kalau dulu kan biasa itu ya mungkin adu kekuatan, adu keberanian. Kalau dulu kebanyakan uji nyali lah kalau dulu. Ada gaya-gaya Kalau mafia sekarang gitu? iya, kalau Zaman dulu gaya-gaya mafia misalnya karena pengalihan isu ini atau apa gitu. kalau yang sekarang ya mungkin sepertinya ada kali Ada. ya. Ada ya. Cuma larinya ya kalau dibilang ada dalang juga lah. Ada ya? Dalangnya ada bosnya juga ini itu kan. Sampai sekarang kira-kira itu Kak Kayaknya seperti itu. Jadi saya nggak bisa bercerita lebih. Jadi gambarannya itu kayak kemungkinan besar ya. Iya. Ada skenario yang diatur. Iya, Ketika ada kericuhan di sini, Iya. ada sesuatu Ada yang yang mau disembunyiin. lewat, ada yang mau lewat. Ada yang mau lewat. Gitu. Iya. Tapi Ada ini yang mau menarik lewat. Kak. Iya. Menarik Kak. Yang penting kan kita tahu-tahu kalian udah nggak masuk di dalam dong. Oh enggak. Udah nggak dong. Saya setiap orang tawuran, saya kebanyakan malah sekarang hidup saya di dalam rumah. Oh. Iya, jadi saya lihat dari atas saja. Kadang kalau pas lewat ini itu saya larang lewat depan rumah kan, dari lantai 3 kan kelihatan. Jadi oh ya nggak jadi, oh ya tutup pintu, pagar semua. Oke. Jadi terus angkat Kenapa, tangan, angkat tangan. Aduh. Ya kalau sempat merasakan Ancer-ancer. ya adalah ini itulah sempet gaul dikit-dikit ya tahu lah. Ya tahu lah, makanya kenapa kalian sampai bilang kemungkinan besar Iya. ada skema yang dibuat. Gitu. Tapi biasanya gitu kok Kak, udah persoalan standar itu Kak. Sekarang ada sebuah kejadian besar yang terjadi untuk menutupi kejadian yang lain. Ada yang mau lewat, harus ada yang membunyikan sirene Iya, Kak. ada hantu yang mau ini. Iya. Ya. Jadi biar nggak inilah ya, hantu lah. Pokoknya begitulah. Iya. Ternyata beda juga ya, beda zaman dulu sama zaman sekarang. Tapi ada satu komennya, ada yang mau lewat, ada yang terjadi. Iya. Iya. Jadi melarikan jalan lah. Melarikan jalan, harusnya jalan ini lewat, ini jalan ini posisi di sini gitu kan. Rame kan ini. Oh ada bahasa gitu, ramaikan. Rame kan. Keren. Cuma saya udah nggak berkecimpung Udah nggak ya? maupun tawurannya udah nggak saya. Jadi benar-benar belum pernah lah ikut-ikut seperti itulah. Dan jangan pernah. Jangan pernah lah. Udah cukup lah Kak. Ya, dulu kan Sekarang lain. bahasanya gini aja Kak. Kalau zaman sekarang masih kecil. Zaman dulu kalian waktu saya kayak gini kalian ngapain? Tidur gitu. Pada belum lahir juga ya Kak. Waduh, dulu malah nyari-nyari uangnya sampai keluar kota, habisin uang keluar kota. Iya, makanya ada reputasi Iya. Leon Gemblung ya. Oh iya ada waktu itu ya berapa puluh tahun yang lalu saya ingat itu ada. Wah tapi lain lagi nih nanti nih beda ceritanya. Sampai kejadian itu lucu, yang membuat lucu ya ada ya. Boleh ya tambahin ya? Boleh. Jadi saat jamret orang, ini lucu ini. Saya yang jamret, yang bawa motor ini nih
ya saya pikir kan lumayan gape ya, karena dulu zamannya F1 ZR itu kan lumayan jokinya ada jago nama, ya. iya, baru keluar itu no. Ternyata memang dia udah kena obat udah banyak juga, malah ada ya temen juga yang obat sampai makan 1 piring ini itu dimakan. Waduh, saya bilang ini temen yang saya ngajak jambret ini pas naik udah dapat hasilnya, saya motornya jatuh, jadi bawa motor begini dia begini nggak bisa, akhirnya saya sendiri yang bawa. Dan lucunya yang saya boncengin ini kan megang barangnya yang saya pegang awal kan. Sampai di tempat jadi recehan itu. Bingung. Ya itulah lucunya. Jadi bener-bener tuh udah bawa motornya susah begini, kok jadi recehan, padahal saya buka ada orangnya masih hidup. Ada juga kisah-kisah. Tapi ya udahlah, saya pikir ya itulah kenangan yang lucu lah kalau saya bilang. Jadi masih dibelokin juga. Sayanya udah tahu hasilnya sekian, tapi masih dibelokin. Harapannya untuk Manggarai Harapan saya esok? hari esok Manggarai, biarpun sampai saat ini ya masih ada begal, masih ada jambret, sering juga jambret di sini, tawuran sering. Harapan saya sih ya semoga aman lah Manggarai lah, damai, hidup tenang. Ya. Jakarta lebih aman lah. Amin. Masih ada nggak Kak kira-kira Kalau musuh lalu? yang saya alami sampai saat ini sepertinya ada. Apalagi untuk tes diri saya itu, uji nyali saya lagi masih ada, tapi mungkin nggak di depan muka saya. Ya, seandainya ada, saya dengar dari A, dari B. Jadi nggak mau juga saya melayani, apalagi saya udah kenal Tuhan. Dan kalau sisa-sisa yang lalu saya, ini aja batu 1. Jadi udah, dan ini sudah dihilangkan. Saya percaya Tuhan udah menghilangkan. Berarti fix sudah lepas ya Kak? Lepas. Ya, jadi gitu gengs. Permen Warna, perbincangan menarik penuh warna. Kisah Kak Leon, Richard Leon, preman Manggarai. Kisah yang bermula dari sesuatu yang mengerikan hingga kisah yang meneteskan air mata. Begitu banyak warna dalam kehidupan Kak Leon. Pesan dari Kak Leon kami harap sampai ke teman-teman di sana, para gengs-gengs yang nonton. Mudah-mudahan kriminalitas di negara kita ini akan terus menurun. Semakin banyak lagi preman-preman yang preman pensiun seperti Kak Leon. Amin. Gitu aja dulu, mungkin kita hentikan di sini. Happy Karundeng out. Thank you Kak. Siap.